Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu sunnah yang hilang, yaitu memperlama i'tidal. Kemudian nanti kita akan lanjutkan tentang membaca tafsir dari doa i'tidal. Memperlama i'tidal termasuk di antara sunnah yang hilang. Karena rata-rata ketika orang melakukan i'tidal, maka biasanya mereka hanya sebentar. Begitu sudah berdiri, mereka langsung sujud. Padahal dianjurkan untuk memperlama i'tidal sebagaimana yang dilakukan ketika ruku'. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa sujuduhu wa baina as-sajdataini qariban min as-sawa'. Di sini kata Al-Bara' qariban min as-sawa'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu proporsional ketika salat. Bentuk proporsional ketika salat adalah semua rukunnya dikerjakan dengan cara proporsional. Rukuknya, i'tidal beliau, sujud beliau, dan duduk di antara dua sujud, qariban minas sawa, itu mendekati sama. Sehingga apa yang beliau lakukan semuanya hampir sama panjangnya. Maka terkadang orang itu dari sekian banyak rukun yang rata-rata panjang adalah bagian sujud. Kalau rukuk biasanya nggak terlalu panjang. Kemudian i'tidal juga nggak terlalu panjang. Duduk di antara dua sujud juga nggak terlalu panjang. Yang paling panjang rata-rata sujud. Ini satu hal yang positif. Namun akan lebih sempurna jika rukun yang lain juga dilakukan secara proporsional. Sehingga yang ini panjang, yang ini juga panjang, ini juga panjang. Sebagaimana kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kegiatan beliau untuk rukun-rukun ini dilakukan secara proporsional. Dan jamaah dimulakan Allah Ta'ala, ada sedikit pengalaman ya. Ketika saya menjadi imam di sebuah mushola, bukan di Jogja nih, di luar Jogja. Kemudian saya melakukan i'tidal, dan i'tidal saya buat agak lama. Ternyata ada tokoh di situ yang mempertanyakan, kamu baca apa? Baca apa aja? Sehingga dia merasa aneh, kamu baca apa kok i'tidalnya lama? Sementara imam di situ rutinnya sujudnya lama. Sehingga kalau sujud lama tidak dipermasalahkan. Tapi kalau i'tidal lama, orang bisa jadi mempermasalahkan. Padahal yang lebih tepat, bahwa ruku', i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, itu rata-rata dilakukan dalam tempo yang kurang lebih sama. Sehingga kalau kita mengakui orang boleh sujud dalam waktu yang lama untuk kepentingan apapun, baik untuk doa atau dia mengulang bacaan sujud, dan orang tidak curiga dengan itu, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan ketika duduk di antara dua sujud, atau ketika i'tidal, atau ketika ruku'. Baik. Dan cara memperlama i'tidal adalah dengan cara mengulang-ulang bacaan i'tidal. Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Atau diulang, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya.
Selanjutnya kita akan membaca tafsir doa i'tidal. Ada dua bacaan i'tidal, yaitu bacaan tasmi' dan bacaan tahmid. Bacaan tasmi' dan bacaan tahmid. Bacaan tasmi' berarti ketika proses berdirinya, sami Allahu liman hamidah. Dan bacaan tahmid ketika sudah berdiri sempurna, membaca Rabbana walakal hamdu. Atau dengan kalimat yang lain. Kita akan sebutkan beberapa redaksi. Untuk bacaan tasmi' hanya ada satu redaksi. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Bukankah Allah Maha mendengar suara, mendengar semua suara, baik yang memujinya maupun yang tidak memujinya? Betul, Allah mendengar semua suara. Lalu apa sisi istimewanya ketika kita mengatakan Allah mendengar orang yang memujinya? Ini sebagaimana ketika ada orang yang mengingatkan orang lain yang menzaliminya. Dia mengatakan Tuhan atau Allah tidak tidur. Tuhan tidak tidur, Allah tidak tidur. Bukankah sejak dulu Allah tidak tidur? Lalu kenapa orang yang dizalimi ini mengingatkan kepada yang menzaliminya dengan kalimat Allah tidak tidur? Sehingga kita bisa memahami, awas loh ya, Allah melihat. Dan memang sejak dulu Allah melihat. Hati-hati, Allah mendengar suaramu. Ya Allah sejak dulu juga mendengar. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa maksud dari pernyataan ini adalah bahwa Allah menjadi saksi atas perbuatan. Sehingga tujuan menyampaikan ini bukan sebatas menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk mengingatkan orang yang mengucapkannya agar dan pendengarnya agar dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah memperhatikan, Allah mengijabai, Allah menjadi saksi atas perbuatan yang dia kerjakan. Demikian pula kalimat Allah mendengar orang yang memujinya. Bahwa yang dimaksud mendengar di sini bukan semata mendengar. Kalau mendengar sendiri adalah idrakul masmu', bisa menangkap sesuatu yang didengar, bisa menangkap suara. Namun yang dimaksud mendengar di sini bukan semata mendengar, tapi mendengar yang diiringi dengan respon. Mendengar yang diiringi dengan respon. Bukan sebatas as-sama', tapi mendengar yang diiringi dengan respon. Karena itu para ulama memaknai tasmi' dengan ijabah, merespon. Sehingga kalimat sami Allahu liman hamidah maksudnya adalah Allah mengijabai orang yang memujinya. Allah mengijabai. Dan ijabah itu maknanya yang lebih umum adalah merespon. Allah merespon orang yang memujinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku mengijabai da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Ada orang yang bertanya-tanya, saya sudah lama berdoa, tapi kenapa doaku tidak dikabulkan? Aku sudah lama berdoa, sudah lama memohon kepada Allah, minta ini, minta itu, tapi kenapa nggak dikasih-kasih? Maka kita perlu memahami bahwa bentuk ijabatud doa, ijabah terhadap doa, ijabah terhadap doa itu bentuknya beragam. Karena ijabah itu
tidak sama dengan memberikan sesuai dengan apa yang diminta. Sehingga orang misalnya minta jodoh lalu dikasih jodoh, belum tentu langsung diberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Orang misalnya minta kekayaan, langsung dikasih kekayaan. Minta anak, dikasih anak, belum tentu. Karena makna ijabatud doa bentuknya adalah merespon doa, sehingga dia beragam. Sehingga ijabah doa yang lebih tepat adalah merespon doa. Dan respon terhadap doa itu bervariasi, beragam. Ada yang bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan di akhirat, disimpan di akhirat, ya. Kemudian ada yang bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan dalam bentuk dihindarkan, ya. Dihindarkan dari potensi bahaya. Kemudian ada yang bentuknya diberi sesuai yang diminta. Diberi sesuai yang diminta. Sehingga namanya ijabah, respon terhadap doa itu beragam. Maka belum tentu apa yang kita minta itu sesuai dengan terbaik untuk kehidupan kita. Sehingga kadang Allah pilihkan. Dengan Allah kasih yang lebih baik dibandingkan apa yang diminta oleh hamba. Allah simpan di akhirat. Allah hindarkan dari potensi bahaya yang semisal. Atau diberi sesuai dengan yang diminta. Gak ada ruginya orang banyak berdoa. Gak ada ruginya. Karena itulah Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, sekalipun beliau sudah tua, istrinya sudah mandul, beliau tetap berdoa kepada Allah Ta'ala, minta dikasih anak. Dan beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak rugi kok minta kepadamu ya Allah. Meskipun peluang untuk dikabulkan kecil. Coba, istri sudah mandul, yang laki udah tua, kira-kira potensi untuk punya anak berapa persen? Sebagaimana yang Allah ceritakan di awal surat Maryam. Coba kita buka mushaf. Di awal surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang Zakaria alaihissalatu wassalam. Allah berfirman, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia memanggil Rabbnya dengan panggilan yang lembut. Lalu Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, wahanal azmu minni, tulang-tulangku ini sudah tulangnya orang yang sudah tua, sudah lemah. Tulangku sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Dan kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku enggak celaka dengan doa yang aku ucapkan untukmu. Dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah Ta'ala, kepadamu. Sehingga Zakaria yakin, meskipun peluang doa ini dikabulkannya sangat, sebab dikabulkan doa ini kecil, dalam arti untuk bisa mendapatkan ini peluangnya sangat kecil, karena beliau sudah tua, istri beliau mandul, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah Ta'ala. Bagaimana doanya Zakaria? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran fahabli min ladunka waliya. Dan aku khawatir dengan al-mawaliya min wara'i, keturunan setelahku.
Coba kita baca terjemahannya. Al-mawaliya min wara'i. Ada iklan. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawali sepeninggalku. Dan bisa jadi makna al-mawali di sini diterjemahkan dengan mawali. Mungkin maksudnya adalah penerusnya. Wa kanat imraati akiran, dan istriku dalam kondisi akiran, dalam kondisi mandul. Fahabli min ladunka waliya. Anugerahkanlah aku di sisimu waliyan, seorang keturunan, seorang putra. Sehingga beliau tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Zakaria alaihi salatu wassalam untuk bisa mendapatkan anak itu sebabnya sangat kecil. Namun seperti itulah keyakinan seorang nabi yang bersabar dalam berdoa. Sehingga karena beliau yakin, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak celaka dengan memperbanyak doa kepadamu ya Allah. Sehingga kalaupun doa kita tidak diwujudkan oleh Allah sebagaimana yang kita minta, tidak diwujudkan sebagaimana apa yang kita minta, tapi ada peluang yang lain, bisa jadi disimpan di akhirat sehingga menambah pahala, dan itu anugerah besar bagi para hamba ketika dia berada di akhirat. Yang kedua, dia dihindarkan dari potensi bahaya yang semisal dengan apa yang dia minta. Meskipun kita tidak tahu apa bentuk potensi bahaya itu. Wa ala kullin, intinya bahwa ijabatud doa itu bentuknya beragam, dan keberagaman ijabatud doa itu memberikan motivasi bagi sang hamba untuk memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala agar dia bisa mendapatkan banyak kebaikan. Karena itu para sahabat ketika mendengarkan penjelasan Nabi SAW bahwa doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk yang beragam, maka para sahabat mengatakan, idzan nuksir ya Rasulullah. Kalau begitu akan aku perbanyak ya Rasulullah untuk berdoa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu aksar. Allah lebih banyak anugerahnya untuk diberikan kepada hamba. Nah. Selanjutnya, kita dengarkan keterangan An-Nawawi. Beliau mengatakan, wa makna sami Allahu liman hamidah, ay ajaba du'a man hamidahu. Makna sami Allah liman hamidah adalah Allah akan mengijabai doa orang yang memujinya. Karena itu makmum merespon kalimat ini, sami Allahu liman hamidah. Makmum merespon kalimat ini dengan langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Atau dengan kalimat yang semisal, karena kalimat i'tidal ada banyak. Sehingga bisa kita renungkan. Ketika Anda mendengarkan imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Allah memuji, Allah mengijabai orang yang memujinya. Lalu kita sambut kalimat itu dengan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Kita sambut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika i'tidal. Semoga memberikan peluang doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memujinya di saat Allah perintahkan kita untuk memujinya. Anda perhatikan hadis berikut. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yasma'illahu lakum." Apabila imam selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yasma'illahu lakum,
Semoga Allah mengijabai doa kalian. Semoga Allah mendengar apa yang kalian ucapkan. Fa inna Allah qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sami'allahu liman hamidah. Karena Allah Ta'ala berfirman melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar, Allah mengijabai doa setiap hamba yang memujinya. Masya Allah. Sehingga pada saat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, lalu kita respon Allahumma rabbana walakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu. Tentang makna mendengar yang disebutkan dalam dalil, makna kata mendengar, ada catatan yang saya bawakan di sini dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, kata mendengar sami'a dalam Al-Quran dan hadis memiliki 4 makna, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah mendengar dalam arti menangkap suara, idrakul masmu'at. Idrak al-masmu'at. Idrakul masmu'at. Menangkap suara. Seperti firman Allah Ta'ala, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Dan ini perkataan Yahudi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan alladzina di sini adalah Yahudi. Ketika Yahudi itu diperintahkan untuk bayar zakat, mereka malah komentar, Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Akan aku catat apa yang mereka ucapkan, termasuk juga pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Yang kedua, mendengar dalam arti mengerti dan memahami. Mendengar dalam arti mengerti dan memahami. Seperti firman Allah Ta'ala, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Ucapan orang mukmin apabila mereka dipanggil untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum, agar diadili, agar menjadi hakim di antara mereka, agar Allah dan Rasulnya yang menjadi hakim di antara mereka. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka hanya mengatakan, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Dan yang dimaksud mendengar di sini adalah kami mengerti. Kami mengerti. Bahasa kita ya 86. 86 artinya apa? Dipahami. Sehingga sami'na wa ata'na adalah dipahami dan dilaksanakan. Makanya orang kalau sudah mengucapkan sami'na wa ata'na, itu berarti dia paham isi perintah dan dia siap melaksanakan isi perintah. Sami'na wa ata'na. Nah, karena itu kalau ada orang yang dia disuruh untuk merapatkan shaf misalnya, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufu min iqamatis shalah, sami'na wa ata'na. Tapi shafnya belepotan. Ana sing ngarep, ana sing ning nguri, gak karuan, ana sing miring kan. Ini berarti dia nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Dia bilang sami'na wa ata'na tapi shafnya belepotan. Sehingga kalimat ini bukan sebatas kalimat lisan, tapi kalimat yang isinya
fi sya'nun, ada kepentingannya di situ. Yaitu harus diiringi dengan perubahan. Makanya barangkali lebih bagus lagi kalau imam sebelum menyiapkan shaf atau imam sebelum sholat dimulai, beliau siapkan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh makmum. Mohon maaf kepada para jamaah, tolong luruskan shaf. Tumit-tumit menginjak garis yang telah ditetapkan oleh takmir. Yang kurang mundur-mundur, yang kurang maju-maju. Paham para jamaah? Masa ngomong kayak gitu ya? Para jamaah bisa dipahami, ada pertanyaan? Gak jadi salat nanti ya. Tapi intinya, kasih instruksi dengan bahasa yang bisa dipahami, itu insya Allah lebih bagus. Daripada pakai bahasa Arab, mereka gak ngerti artinya, lalu mereka respon dengan kalimat sami'na wa ata'na. Allahumma salli ala Muhammad, sami'na wa ata'na. Terus mereka barisnya nggak karuan. Berarti mereka nggak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Selanjutnya nomor 3. Yang dimaksud mendengar. Nomor 3 adalah menerima dan mengikuti. Menerima dan mengikuti. Seperti firman Allah Ta'ala. Minalladzina hadu samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Orang-orang Yahudi itu suka mendengarkan kedustaan. Akaluna lis-suhti, dan mereka suka makan harta haram. As-suht di situ adalah sogok. Kita coba baca surat Al-Maidah ayat 41. Oh bisa. Baik. Yang Indonesia yang mana ini? Alhamdulillah. Baik. Surat Al-Maidah ayat 41. Allah Ta'ala berfirman. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Wa minal ladhina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin. Liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i. Di ayat lanjutannya, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka suka mendengarkan yang dusta dan mereka suka makan as-suht. As-suhtu mananya adalah banyak makan yang haram. Dan itu kebiasaan Yahudi. Dan itu berpasangan. Itu berpasangan. Orang kalau sudah hobi dengan dengan sogok, suap, gratifikasi, terus apa lagi? Apa lagi? Nanti pokoknya bagian basah-basah itu ya. Terjadilah hubungan antara umara dengan ulama. Yahudi itu umaroknya para raja Yahudi, kemudian menteri-menteri di kerajaan itu. Mereka ingin punya proyek tertentu. Dan tentu saja harus didukung. Didukung oleh tokoh agama. Maka tokoh agama, para pendeta-pendeta Yahudi, caranya gimana untuk mengambil hati mereka? Dibayar. Lalu mereka membuat hoax di masyarakat. Dan bahkan sampai pada masalah agama. Sehingga rakyat dikasih motivasi. Kalau kalian melakukan seperti ini, nanti dapat ini, nanti ini, dan kasih janji-janji indah, padahal itu semuanya adalah dusta. Makanya
samma'una lil kadzib. Mereka menerima kedustaan. Jadi kabar bohong diterima. Membuat suasana di masyarakat penuh dengan kebohongan. Ini ditutup-tutupi, ini dibohongi. Nanti ini buat makar. Kemudian dianggap sebagai kejadian real. Buat berita bohong, berita dusta. Akhirnya kebohongan itu merajalela. Maka di saat yang sama mereka bisa mendapatkan duit. Masya Allah. Dan betapa sesuainya ayat ini dengan kondisi yang bisa kita saksikan di lapangan. Sehingga keseimbangan antara mereka yang membuat kedustaan dengan keberadaan sogokan dan seterusnya. Makanya rata-rata seperti laporan palsu, kemudian apa lagi? Membuat RAB palsu, nanti nota palsu, kemudian aneka termasuk perjalanan dinas palsu. Al-kadhib, hadul kadhib. Di saat yang sama, ngapain sih mereka itu berdusta? Ngapain mereka itu menipu? Ngapain mereka membuat opini di masyarakat dengan opini yang menyimpang? Akaluna lisah. Karena mereka ingin makan harta haram. Dan itu dua hal yang saling bergandengan. Dan makna samma'un di sini adalah menerima kedustaan. Sehingga hoax tersebar di mana-mana. Berita hoax. Kemudian apalagi? Penciptaan opini misalnya. Yang itu menyimpang dari kebenaran. Tersebar di mana-mana. Di saat yang sama, duitnya turun. Sehingga duit diabul-abul, ya. Ini dapat, ini dapat, ini dapat. Kemudian mereka bisa mendapatkan itu dengan cara menutup-nutupi. Makanya setiap kedustaan akan melahirkan kedustaan berikutnya. Karena mereka ingin mempertahankan harta mereka. Mereka ingin mendapatkan pemasukan. Tapi dengan cara yang haram. Dan itu makna samma'un yang artinya adalah menerima kedustaan. Sehingga mereka ketika mendengar kedustaan itu, mereka menerima, mereka mengikuti tanpa mengingkari. Dan itu kebiasaan buruk orang Yahudi. Yang keempat adalah mendengar dalam arti mengijabai. Dan mengabulkan apa yang diminta. Seperti ucapan orang yang sedang salat. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Artinya mengijabai mereka. Sehingga ini direspon oleh para makmum dengan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, hanya milikmu segala bentuk pujian. Kemudian yang kedua adalah bacaan tahmid. Ada banyak redaksi untuk bacaan tahmid. Kita sebutkan di antaranya. Saya tidak menyebutkan semuanya. Sekali lagi, yang kami sebutkan di sini hanya sebagian saja agar memudahkan bagi para pembaca untuk bisa menghafalkannya. Doa pertama, ada 4 redaksi doa yang mirip. 4 redaksi doa yang mirip. Hanya berbeda pada tambahan Allahumma dan pada tambahan wa. Allahumma dan wa. Apa saja itu? Anda perhatikan di sini. Dari mulai yang paling simpel. Yang paling simpel itu yang paling kiri atas. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Lalu pindah ke yang ketiga. Ada tambahan. Allahumma Rabbana lakal hamdu tanpa wa. Kemudian sebelahnya Allahumma. Sebelahnya Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahumma dan wa. Baik. Kalau Bapak Ibu menghafal 4 ini berarti sudah punya 4 hafalan doa i'tidal. Sehingga nanti bisa milih, saya mau yang mana ya? Yang pertama, kedua, atau yang mana? Sumber doa keempatnya itu kami sebutkan di sini.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Lalu beliau mengatakan, "Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu." Kalau imam sudah selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan rabbana lakal hamdu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik ada tambahan huruf wa. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Ada tambahan wa. Dan hadis ini semisal dengan hadis di atas, namun yang satu dari Abu Hurairah, yang satu dari Anas. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah ada tambahan Allahumma rabbana lakal hamdu. Artinya juga riwayat Bukhari dengan redaksi yang berbeda. Dalam riwayat yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allahumma rabbana walakal hamdu. Yang ini paling lengkap. Ada Allahumma, ada wa. Dan 3 yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari, yang terakhir diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullahu jami'. Sehingga kita bisa hafalkan semuanya dengan asumsi semua itu adalah bentuknya sunnah tanawwu, bahwa terkadang Nabi SAW mengajarkan Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada 4. Nah, berikutnya kita akan membaca tafsir doa. Dalam semua doa ini, orang yang salat memberikan pujian kepada Allah. Allahumma Rabbana, wahai Rabb kami. Sebagai respon untuk komando yang disampaikan oleh imam. Komando imam, sami Allahu liman hamidah. Sehingga Anda bayangkan, andaikan setelah mengucapkan itu, Allah menerima salat yang Anda, Allah menerima salat Anda dan mengijabahi doa Anda. Sungguh itu adalah nikmat yang luar biasa. Di antaranya adalah diampuninya dosa kita. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Apabila imam sudah selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Karena siapa yang ucapannya menyamai dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Masya Allah. Karena dia betul-betul meyakini bahwa doa ini akan diijabahi oleh Allah. Kemudian dia semangat ketika mendengarkan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dia semangat untuk kemudian merespon dengan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Siapa yang ucapannya sesuai dengan malaikat, maka dosanya akan diampuni. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan kali ini. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa doa i'tidal yang lainnya. Kita masih punya beberapa doa, akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saat ini pembangunan gedung MIPS unit kerajaan sudah pada tahap mau membuat lantai 2. Dan bagi para jamaah yang barangkali belum terlibat untuk wakaf pembebasan lahan, Anda bisa turut serta untuk membuat pembebasan lahan yang kedua. Karena sejatinya lantai 2 juga dimanfaatkan sebagaimana fungsi lantai 1.
Insya Allah untuk pengadaan lantai 2 ini kita akan buka donasi dalam bentuk paket wakaf. Untuk lantai 2 akan dibuat kurang lebih seluas 425 meter persegi dan biaya per meter kurang lebih 500.000. Bagi para jamaah yang ingin turut serta dalam pengadaan lantai 2 untuk dijadikan sebagai tempat belajar bagi para santri penghafal Quran, Anda bisa turut serta dengan nilai satu paket 500.000. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sebagai amal yang diterima, amal yang nilainya panjang, amal wakaf karena dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menerima yang mau bergabung, saya akan bacakan sedikit tentang riwayat dari Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir yang kemarin kita sampaikan, beliau pernah sholat agak cepat. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Anmah. Qala, beliau mengatakan, Ra'aitu Ammar ibn Yasir. Coba saya kopikan di sini, semoga bisa dibaca ya. Beliau mengatakan, Ra'aitu Ammar ibn Yasir dakhala al-masjid fa shalla fa akhaffa as-shalah. Ammar bin Yasir, aku melihat Ammar bin Yasir, kata Abdullah bin Anmah, aku melihat Ammar bin Yasir masuk masjid. Fa shalla fa akhaffa as-shalah. Lalu beliau salat, tapi salatnya cepat. Salatnya ringan. Qala, kata Abdullah, falamma kharaja kumtu ilaih. Ketika Ammar itu keluar dari masjid, aku pun menyusul beliau. Fakultu, lalu aku sampaikan, Ya Aba Yaqdan, wahai Abu Yaqdan. Yang dimaksud dengan Abu Yaqdan adalah kunyahnya Ammar. Wahai Ammar, laqad khafafta. Salatmu kok cepat? Qala, kemudian Ammar bertanya, Fahal ra'aitani intaqastu min hududiha? Apakah kamu tadi melihat saya mengurangi batasan salat, mengurangi rukunnya atau wajibnya? Hal ra'aitani intaqastu min hududiha syai'an? Tadi apakah kamu lihat saya mengurangi batasan salat? Qultu la, kata Abdullah, tidak. Qala, kata Ammar, beliau mengatakan, fa inni badartu biha syahwatas syaitan. Saya bersegera di sini, tujuannya adalah ingin mendahului biar syahwat setan itu tidak segera datang. Maksud beliau radhiyallahu anhu adalah bahwa beliau ketika itu salat dan hanya melaksanakan bagian yang wajib saja, rukun wajib, yang sunnah tidak beliau lakukan. Tapi beliau berusaha untuk fokus, jangan sampai perasaan itu, jangan sampai hati itu melayang kemana-mana. Sehingga sampai beliau fokus, gimana caranya fokus salat 2 rakaat agar tidak diganggu oleh setan. Dan seperti ini diperbolehkan. Sehingga untuk kasus kemarin ada imam tarawih yang cepat, selama tidak sampai mengurangi bagian yang rukun dan wajib dalam salat, insya Allah masih sah. Masalah tujuannya apa kok imam cepat? Mungkin dulu yang dipraktikkan Ammar dengan yang dipraktikkan oleh imam zaman sekarang ya beda. Kalau yang dipraktikkan Ammar tujuannya biar khusyuk, maksimal meskipun pendek. Kalau orang sekarang pertimbangannya, tarawih jangan lama-lama, kasihan jamaah, atau ada yang sudah ngantuk dan seterusnya.
Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami persilahkan bagi yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, atas sarannya kemarin, saya sudah menyampaikan pada ketua DKM tentang imam yang tidak tumakninah dan tidak tampil. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah. Barakallah. Yang jadi pertanyaan untuk iktidal, bagaimana dengan iktidal yang ditambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Apakah itu memang ada tuntunannya atau bagaimana? Buku tafsir salat ada Bapak? Belum, baru mau beli Ustaz. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, di buku itu ada. Nah, cukup Bapak, ada yang lain? Sudah Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada di halaman 174 dari buku tafsir salat. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga Imam Bukhari dalam sahihnya. Sehingga status dari tambahan ini adalah tambahan yang sahih. Nah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sumber doanya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta dan riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mohon maaf Bapak, mungkin volume televisinya bisa dikecilkan. Ini Ustaz, kebetulan di luar rumah. Halo? Silakan Bapak, sudah terhubung. Boleh ke istri anak gitu ya, ikut bergabung tarawih bersama dengan masjid umum yang tanpa hijab gitu. Bersama dengan orang-orang yang bertarawih tanpa hijab, tanpa sutra gitu, di kaum perempuan. Oh, baik. Apakah kalau seumpamanya tanpa hijab itu pakai cadarkah, apa dilepas cadarnya? Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah. Begitu aja Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bolehkah wanita dan lelaki salat tanpa hijab? Jawabannya yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara makmum lelaki dengan makmum wanita enggak ada hijab. Sehingga dulu makmum lelaki dengan wanita mereka bisa saling melihat. Karena itu, para wanita di masa silam yang ikut sholat di Masjid Nabawi itu rata-rata milih waktu yang malam. Sholat Isya atau sholat Maghrib, Isya atau Subuh. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan pengalamannya ikut sholat di masjid di waktu subuh. Bahwa Nabi SAW selesai sholat subuh dan suasana masih gelap. Sehingga kami tidak bisa mengenali siapa yang ada di samping minal ghalas. Disebabkan karena suasana ghalas. Suasana ghalas adalah gelapnya subuh. Dan itu selesainya Nabi SAW ketika sholat subuh di salah satu riwayat dari keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini menunjukkan bahwasanya mereka ikut sholat jamaah dan mereka tidak ada hijab ketika itu. Karena itu Nabi SAW melarang para wanita untuk bangkit mendahului lelaki. Karena dikhawatirkan kelihatan auratnya. Jadi di masa silam kain itu kan penuh dengan keterbatasan. Ya. Orang cuma punya kain 2 lembar. Yang satu dipakai sarung, yang satu dipakai untuk tutup atasan. Nah, kadang ada yang sedikit nakal begitu ya. Maka
dikhawatirkan itu kelihatan, Nabi SAW melarang wanita tidak boleh bangkit mendahului lelaki. Kemudian Nabi SAW juga meminta, atau beliau SAW punya kebiasaan, duduk dulu di tempat sholat sampai para jamaah wanita itu bubar. Baru kemudian yang lelaki ikut bubar. Dulu Nabi SAW juga menetapkan ini pintu khusus bagi para wanita. Dan kata Ibnu Umar, sejak Nabi SAW menyampaikan seperti itu, aku nggak pernah lewat pintu itu. Dan dulu sekali lagi tanpa hijab. Nah kemudian kalau tanpa hijab seperti ini, idealnya bagaimana? Silahkan pakai niqab, sehingga muka tidak kelihatan, karena mesinnya tidak ada hijab. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama, diperbolehkan bagi wanita untuk sholat dengan menggunakan niqab ketika dia berada di tempat yang di situ ada banyak ajnabi, ada banyak lelaki yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, mau menanyakan zakatnya. Anak saya tahun lalu menikah, dapat mas kawin 90 gram emas 22 karat. Apakah sudah membayar zakat? Bisa diulang? Anak saya menikah tahun lalu. Menikah tahun lalu? Iya, dapat mas kawin sekitar 90 gram emas, nilai 22 karat. Berapa? 22 karat, Ustaz. Apakah sudah mencapai bayar zakat mal atau belum ya, Ustaz? Punya tabungan yang lain berupa uang? Nggak ada. Hanya emas ini saja? Iya. Baik, cukup. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik. Emas 90 gram, hanya emas ini saja yang dihitung ya. Asumsi saya tadi juga sudah ditegaskan oleh penanya bahwa yang dihitung hanya emas ini saja. 22 karat 90 gram. Cara ngitungnya 22 bagi 24 kali 90 gram. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? (82,5 gram). 82,5 kurang dari 85 gram. Ini nisab emas. Berarti karena kurang dari nisab emas, nilai ini tidak wajib zakat. Kecuali kalau yang bersangkutan punya tabungan, punya harta yang lain, silahkan dijumlahkan. Tapi kalau kita asumsikan, yang dimiliki cuman ini saja, emas 90 gram 22 karat, nggak punya yang lain. Karena misalnya beliau belum menikah, belum bekerja atau tidak punya pendapatan. Yang punya pendapatan adalah suaminya. Dan ini bukan harta suami, ini harta istri. Jika hanya ini saja yang dihitung, maka tidak wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita jadi makmum, saat imam mengucapkan tasmi, kita mengucapkan Rabbana walakal hamdunya kapan? Saat bangun dari rukuk atau saat sudah iktidal? Nah, jika kita mengambil pendapat bahwa makmum tidak mengucapkan tasmi, tapi hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Yang jadi pertanyaan, kapan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu? Apakah ketika proses berdiri, ataukah setelah berdiri sempurna? Jawabannya adalah setelah berdiri sempurna. Sehingga ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum terus berdiri. Rabbana wa lakal hamdu. Sehingga dia bacanya ketika sudah berdiri sempurna. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ukuran ya kalau itu 3 atau 2,5.
Mohon maaf, bisa diulang ukuran? Ukuran kalau beras itu ukuran kilo atau 2,5 Ukuran zakat Tidak. 2,5 kilo atau 3 zakat fitrah. zakat fitrah. Baik. Nah, kemudian ada yang kita dia tidak membaca kata, tapi karena waktu untuk membaca sensor mengatur apakah itu bisa tindakan. Masya Allah, mohon maaf, ini suaranya terputus dalam waktu panjang ya. Ya. Baik, yang bisa saya tangkap ukuran zakat fitrah ya. Oke. Barakallahu fiik. Sekarang coba kita hitung ukuran zakat fitrah. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang zakat fitrah, beliau mengatakan, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi SAW mewajibkan untuk bayar zakat fitrah. Sa'an min burrin, wa sa'an min tamrin, wa sa'an, wa sa', wa sa'. Jadi beliau menyebutkan zakat fitrah itu statusnya satu sa'. Sa'un min. Nah, beliau menyebutkan beberapa jenis bahan makanan. Ada tamar, ada syair, ada yang lainnya. Sehingga zakat fitrah itu adalah satu sa'. Satu sa'. Berapa satu sa' ini? Satu sa'. Satu sa' itu kan ukuran volume. Ini ukuran volume. Yang dulu di ukuran volume masyarakat Madinah, satu sa' itu sama dengan 4 mud. Dan satu mud adalah satu cakupan 2 telapak tangan. 2 telapak tangan dewasa. Ini satu mud. Kali 4 sama dengan satu sa'. Dan itu ukuran volume. Nah biasanya begini. Volume kalau dikonversi ke berat, maka ini tergantung apa? Tergantung row ya. Row apa? Berat jenis atau massa jenis. Tergantung massa jenis. Makanya beda-beda. Sehingga kalau saya tanya, kapas sekilo dengan besi sekilo berat mana? Sama ya, kapas sekilo dengan besi sekilo sama. Sama-sama sekilo. Tapi kalau kapas satu sok dengan besi satu sok, ya jelas berat besi. Kurma dengan beras memiliki massa jenis yang beda. Kayaknya kurma lebih berat ya. Kurma lebih berat. Sehingga kurma satu sok dengan beras satu sok itu mungkin beratnya akan beda. Makanya kemudian keberadaan perbedaan berat itu menyebabkan terjadinya khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Coba saya carikan ya. Dialihkan. Ada sa' nabawi. Sa' nabawi. Ada penelitian yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim kalau tidak salah ya. Jadi ini gambar sa' nabawi, saya kopikan.
Terputus. Baik, sudah. Jadi ini adalah satu ada orang jual gantang nih. Ini penelitian yang dilakukan oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau Imam Masjid Nabawi. Dan wallahu alam, katanya ini melalui informasi-informasi yang beruntut. Kalau bahasa lainnya ya punya sanad. Yang ini satu mud, yang kecil ini mud Nabawi. Kemudian yang gede ini As-Sa' An-Nabawi. Saya masih mencari benda ini. Kalau ketemu nanti semoga bisa kita bawa ke Indonesia. Karena ini dijual kan ya. Nah ini nanti kalau dipakai ngukur kurma dengan dipakai ngukur beras, tentu bisa jadi beratnya beda. Kalau kurma ditakar ya dengan volume sekian terus ditimbang berapa dapatnya. Kalau beras ditakar dapat berapa kemudian ditimbang. Itu bisa jadi akan berbeda. Nah, karena perbedaan itulah kemudian para ulama beda pendapat tentang satu sa' itu berapa. Ada yang mengatakan satu sa' intinya pokoknya di rentang antara 2,4 sampai 3 kilogram beras. Ini kita bicara beras ya. Antara 2,4 sampai 3 kilogram beras. Nah, Anda bisa jadikan ini sebagai acuan. Pak, saya ambil yang hati-hati saja. Berapa? 3 kilogram. Silahkan. Sehingga Anda bayar zakat fitrah 3 kilogram. Maka per orang yang Anda bayarkan zakat fitrahnya adalah 3 kilogram. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, mungkin volume televisinya bisa dikecilkan. Maaf, saya mau nanya. Silahkan. Saya di sini kan soalnya banyak ya melakukan bid'ah. Jadi sholat tarawih itu banyak itu aja tempatnya yang melakukan sholat tarawih dan itu pun banyak bid'ah. Dengan kita pengen belajar sunnah. Gimana Ustaz ya? Apa kita harus ikut sholat berjamaah di situ? Apa kita sholat sendiri Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya sholat tarawih itu kembali kepada mana yang paling maslahat untuk kita. Sehingga di rumah boleh, di masjid juga silahkan, di mushola silahkan. Apa yang paling maslahat itu yang paling bagus. Nah, ada banyak faktor yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Misalnya Anda sholat tarawih di rumah. Saya kalau di rumah bisa lebih lama. Saya bisa sholat bersama istri 1 juz. Misalnya 1 juz 11 rakaat. Sehingga Anda kuat-kuatan untuk sholat 1 juz. Misalnya ya. Saya kalau di rumah rukuk dan sujudnya bisa lama. Saya kalau di rumah bisa lebih khusyuk. Itu salah satu faktor. Ada faktor pertimbangan yang lain. Kalau saya nggak ke masjid, nanti masyarakat ribut. Terus banyak mempertanyakan. Kenapa kok Pak ini nggak ke masjid? Padahal ada orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah dipertanyakan. Makanya kita layak bersyukur kalau kita nggak ke masjid kok dipertanyakan, itu berarti kita sudah ditetapkan sebagai jamaah tetap. Dan semoga itu jadi saksi bahwa kita adalah ahlul masjid. Ada banyak orang tetangga kita. Ini nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke masjid. Ini nggak pernah ke masjid. Takmir nggak merasa kehilangan, masyarakat juga santai saja. Oh nggak kelihatan di masjid. Ya memang biasanya nggak pernah ke masjid. Tapi kita nggak ke masjid sekali. Mereka tanya-tanya, kenapa kok nggak ke masjid? Berarti itu tanda Anda adalah ahlul masjid.
Nah, ketika ada pertimbangan seperti itu, lalu Anda tarawih di rumah dipertanyakan, bahkan bisa menjadi sumber gerenengan, ya, sumber ghibah. Maka mungkin ada baiknya Anda perlu datang ke masjid. Sehingga dengan ada dua pertimbangan ini, kira-kira mana yang paling maslahat, baik untuk kepentingan pribadi ataukah maslahat untuk dakwah. Anda bisa mengukur sisi plus minusnya. Kalau sekiranya ada potensi yang nggak baik untuk perjalanan istiqomah Anda dalam melakukan sunnah, mungkin Anda bisa sholat di rumah. Tapi kalau misalnya ada potensi yang nggak baik untuk kelangsungan dakwah, Anda bisa sholat di masjid. Atau bisa jadi gantian. Dengan tetap menjaga hubungan baik dengan masjid, dan kadang Anda juga sholat di rumah, sehingga tidak menimbulkan masalah di kanan dan di kiri. Insya Allah dengan pertimbangan ini, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dari usaha Bapak dalam meniti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah masih mendapatkan keutamaan sholat tarawih bersama imam meskipun kita mendapati imam tidak full rakaatnya? Jika Anda tidak full rakaatnya, misalnya imam 11 rakaat atau imam 23 atau 21, tapi Anda hanya ikut 11, maka tidak disebut telah salat bersama imam sampai selesai. Sementara hadisnya adalah man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamal lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ketika 10 hari yang terakhir, salat tarawih 2 kali. Salat tarawih pertama itu dari mulai setelah Isya sampai jam 10. Bahkan kadang sampai jam 11. Kemudian salat tarawih yang kedua jam 1 sampai jam 3. Kalau dia ikut salah satu, maka dia tidak disebut telah salat semalam suntuk. Sehingga kata Imam Ibnu Utsaimin, kalau mau itu ya ikut dua-duanya. Iya, sangat berat ya. Setelah Isya sampai jam 10, jam 11 nggak pulang. Tetap di situ. Kemudian nanti jam 1 bangun lagi untuk salat tarawih yang kedua. Dan bagi orang yang nggak kuat, ya dia nggak kuat benar. Tapi bagi yang sabar, insya Allah kuat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya bertanya Ustaz, untuk hal pernikahan yang lebih afdal itu sebenarnya emas murni Ustaz atau dinar dan dirham Ustaz? Maksudnya lebih afdal apa? Lebih afdal untuk dijadikan mahar nikah. Oh gitu, Masya Allah. Kemudian Ustaz, boleh pertanyaan berikutnya Ustaz? Baik, satu lagi. Jika kita ingin membeli kendaraan secara tunai, dari pihak penjual mengikutkan asuransi jiwa dalam paket pembelian. Bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Apakah kita gunakan atau tidak usah kita gunakan Ustaz? Baik, cukup. Ya, cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang mahar apakah yang paling afdol? Mahar apa yang paling afdol? Tidak ada acuan baku di situ. Selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa khairun nikahi aisaruhu, pernikahan yang paling baik adalah yang paling ringan. Dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairus sadaqi aisaruhu, mahar yang paling baik adalah yang paling ringan. Sehingga ya pokoknya dibuat gampang saja. Ya.
ketika nikah. Jangan repot, misalnya, pokoknya saya minta mahar. Apa maharnya? Uang 2021. Apa sih manfaatnya? 2000 perak, 21 rupiah. Nah yang repot kan nyari ini 21 rupiahnya. Manfaatnya apa? Ya biar keren. Itu tidak ada nilainya 21 rupiah. Akhirnya nyarinya sulit ya. Belum tentu dapat. Dan cari kolektor uang 1 rupiah, 20 rupiah kan belum tentu orang bisa dapat. Terus gimana yang seperti ini? Ya, cari yang mudah saja. Dan nggak usah yang aneh-aneh ya. Lalu seperti emas dengan dinar. Ini yang mudah yang mana? Dinar sekarang kayaknya lebih sulit ya. Karena negara kita melarang peredaran itu untuk dijadikan sebagai alat tukar. Saya tidak tahu kalau dijadikan sebagai instrumen investasi. Intinya gunakan yang mudah saja dan ini ya, dolable. Dolable itu gampang dijual. Gampang dijual sehingga kalau Anda pakai dinar belum tentu orang itu mau menerima ketika dijual. Tapi kalau Anda pakai emas yang tokonya terkenal, ada suratnya, apalagi batangan, seperti antam. Antam mau dijual kemanapun tuh, harganya standar. Maka insya Allah itu yang lebih bagus. Dalam arti, sewaktu-waktu kalau misalnya istri butuh, kemudian itu mau dicairkan, tidak rumit untuk mencairkannya. Tapi kalau bendanya rumit untuk dicairkan, sewaktu-waktu butuh, ini susah untuk mencari pembeli. Apalagi kadang harganya turun. Wallahu a'lam. Kemudian untuk transaksi mobil pakai asuransi, jika ada pilihan Anda tidak ikut asuransi, sebaiknya tidak ikut asuransi. Tapi kalau itu include, pokoknya harga sekian Pak, sudah include asuransi. Itu sama dengan garansi. Kalau asuransinya adalah asuransi untuk keselamatan barang, tidak masalah. Sama dengan garansi dari sebuah barang. Ini HP harga 3 juta, sudah masuk garansi selama setahun. Ini mobil harga 150, garansi setahun. Sah-sah saja, silakan diambil. Sehingga nggak jadi masalah. Asal itu include dengan harga. Artinya Anda tidak perlu membayar tambahan. Harganya memang segitu dan garansinya sebagai bonus yang diberikan oleh penjual. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.